Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Dalam video ini saya ingin memberikan sebuah gambaran dari hasil forum group discussion yang dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Desember 2019 kemarin. Dengan tema konvergensi percepatan peningkatan kesejahteraan Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam forum ini, dalam fokus grup diskusi ini, tujuan yang ingin didapat adalah kita akan mengidentifikasi analisis terhadap permasalahan strategis sesuai tugas dan fungsi terkait program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Juga memperoleh masukan mengenai isu-isu terkait tentang program kerja masing-masing OPD dalam menurunkan angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Yang ketiga adalah mengkaji fokus prioritas dan program pembangunan 2020 dan relevansinya dengan program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ada visi misi dari Kabupaten Maluku Tenggara yang akan dicapai dalam pemerintahan Pak Bupati di 2019 sampai 2024. Yang pertama adalah misi 1, mengoptimalkan kinerja dan kapasitas pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Misi ketiga, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Misi keempat, mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas. Yang kelima, mengembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan prosperity approach, berbasis budaya, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat. 5 misi inilah yang akan dilakukan oleh setiap OPD agar terjadinya konvergensi untuk menujunya masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan. Ya, jadi permasalahan kendala, indikator kinerja dari tahun 2019, serta bagaimana kita membuat program ke depan dari para OPD yang bisa berkonvergen atau bersinergi untuk periode pemerintahan 2020-2023 dari Kabupaten Maluku Tenggara. Referensi program harus sesuai dengan indikator perangkat daerah dalam penurunan kemiskinan, juga rencana alokasi fokus penanganan yang berkontribusi untuk menurunkan kemiskinan. Metodologi yang digunakan pada saat kita mengevaluasi program di 2019 adalah 5 tahapan. Yang pertama, membuat definisi. Yang kedua, membuat ukuran atau memahami ukuran yang disepakati. Yang ketiga, kita menganalisa apa hal yang sudah dilakukan dan bagaimana pengembangan dan kelanjutannya ke depan, serta apa saja yang masih perlu dikembangkan, juga terhadap kontrol pengawasan yang harus dipunyai oleh setiap OPD. Definisi terdiri dari keterangan adalah project itu bagaimana dilakukan setiap OPD, berhubungan dengan misi yang dimana, sehingga group discussion dalam mengutamakan program untuk percepatan peningkatan kesejahteraan Maluku Tenggara bisa tercapai. Definisi dapat berisi tentang nama program, kapan program itu dimulai dan berakhir, hasil yang sudah dicapai, target program ke depan, siapa yang mendapatkan hasil dari program dilakukan, permasalahan dan lain dihadapi, input dan masukan apa yang didapat terkait program. Ukuran bisa terhadap ukuran kuantitatif ataupun kualitatif terhadap keberhasilan dan target sebuah proyek. Alat ukur menyangkut bagaimana mengukur keberhasilan program yang dijalankan, apakah standar pengukuran tersebut tepat dan terukur, apa kesuksesannya jika kita pakai skala dari angka 1 sampai 10. Untuk analisa setiap proyek dan program dapat dilakukan sesuai dengan misi oleh para OPD dan dibahas dalam grup discussion ini. Analisa terdiri dari kondisi proyek atau program saat ini, bagaimana, apakah proyek atau program tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan, siapa yang dapat membantu untuk membuat hasil lebih baik, apa sumber daya lain yang dibutuhkan, apa hal yang menyebabkan proyek tidak sesuai target, dan apa hal terbesar yang menghambat tidak tercapainya target. Improvement, ya, di sini diskusi membahas tentang apa pengembangan kembali, pengembangan lanjutan yang perlu dilakukan terhadap proyek atau program yang sudah dilakukan. Terdiri dari jelaskan struktur tahapan pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir, sehingga bisa dipahami mana yang perlu diimprove atau dikembangkan, apa aktivitas yang paling penting dilakukan untuk mencapai target. Yang ketiga, bagaimana melakukan integrasi kembali untuk mencapai target yang mungkin tertunda. Apakah cara yang perlu dilakukan untuk memenuhi target? Nomor 5, adakah konsekuensi atau kondisi yang dihadapi jika target tidak tercapai? Yang paling penting dari tahap evaluasi adalah tahap kontrol. Proyek dan program ini bagaimana OPD mengontrolnya sehingga bisa dijalankan. Pertanyaan yang dapat menganalisa untuk pengawasan bisa alat kontrol untuk mengawasi resiko, kualitas, biaya, penjadwalan, perubahan rencana, dan lingkup pekerjaan ini apa yang selama ini dilakukan. Apa bentuk laporan yang dimiliki untuk setiap progres pekerjaan.
Yang ketiga, bagaimana kita mengetahui setiap proyek atau program berjalan dengan on track. Medianya apa dan sistem yang digunakan apa. Yang keempat, bagaimana menjaga proyek atau program dilakukan bermanfaat dalam jangka panjang. Ya, ini juga bisa disertakan dengan contoh alat laporan pekerjaan. Jadi dari hasil evaluasi itu didapat kesepakatan dari seluruh kepala OPD bahwa diperlukan sumber data yang tersentralisasi untuk dapat diakses oleh setiap kepala OPD ke depannya. Yang kedua adalah 14 indikator percepatan peningkatan kesejahteraan ini juga harus menjadi tolak ukur bersama sehingga penilaian menjadi satu kesatuan, sehingga konvergensi antar OPD bisa terjadi. Setiap OPD fokus untuk melakukan program percepatan di Kabupaten Maluku Tengah dari 4 kecamatan yang tercatat paling minim pendapatan per kapitanya. Program evaluasi 2019 ini dapat dilihat di notulen evaluasi program OPD 2019. Nah, untuk program kedepannya ada grow metodologi, di mana sepakati, pastikan tujuan programnya, dan pahami kondisi saat ini apa yang terjadi. Optionnya adalah coba pilih strategi-strategi apa yang membantu mempercepat proses proyek yang akan dilakukan. Will adalah action plan dengan strategi yang akan dilakukan. Keterangannya dapat dilihat dari beberapa keterangan saya di frame ini, yaitu tentang nama program, kapan program akan dimulai dan berakhir, target hasilnya akan dicapai, target besar program ke depan, siapa yang mendapatkan hasil dari program yang dilakukan, apa ukuran keberhasilan yang harus disepakati. Yang berikutnya adalah kenyataan, realita yang terjadi. Analisa kondisi menyangkut apa survei dan analisa proyek yang harus dilakukan, bagaimana kondisi objek atau target program saat ini, analisa permasalahan dan kendala yang akan dihadapi, apa tanggapan dan penilaian lingkungan dan masyarakat terhadap proyek atau program yang akan dilakukan. Apakah proyek atau program yang akan dilakukan merupakan prioritas utama di daerah atau area yang dituju. Option adalah tentang pilihan strategi. Kita bisa mencarinya dengan strategi nilai proyek berdasarkan prioritas dan misi yang akan dilakukan. Apakah ini sesuai dengan prioritas dan misi? Adakah program penunjang atau program lanjutan yang harus dilakukan juga untuk mencapai target proyek atau program yang ditetapkan? Buatlah matriks penilaian proyek berdasarkan indikator yang mempengaruhi hasil untuk menentukan prioritas. Baru di proses will, tentukan action plan-nya. Budget anggaran yang direncanakan, timeline kerja secara bertahap, terukur dan tersistem, dari proses finishing proyek yang akan dilakukan. 3. Buat struktur penanggung jawab proyek dan core proyek. 4. Alat ukurnya sepakati dan tahapan penilaian proyek atau program sesuai target yang ditetapkan. Nah, dari hasil FGD tanggal 18 Desember untuk program Kabupaten Maluku Tenggara 2020, misi 2 tentang meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Ya, fokus tema programnya adalah sepakat setiap kepala OPD yang masuk di misi ini untuk kuartal pertama Januari sampai Maret 2020 untuk menyiapkan SDM terampil usia produktif. Untuk kuartal 2 April sampai Juni 2020 tema fokusnya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Di kuartal ketiga Juli sampai September 2020 adalah program peningkatan aksesibilitas OHOI. Kuartal 4 Oktober sampai Desember 2020 adalah tentang program percepatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sehingga setiap OPD ini harus punya sebuah program untuk membuat semua program sebelum itu bisa dilanjutkan oleh setiap OHOI untuk pembangunan sumber daya manusia ini terus berlanjut. Di misi 3 tentang mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya yang dilakukan di tanggal 19 Desember 2019, para kepala OPD sepakat bahwa kuartal 1 adalah tentang penyadaran potensi ekonomi kerakyatan yang diutamakan. Kuartal 2 April sampai Juni 2020 adalah tentang empowering dan inkubator ekonomi kerakyatan temanya. Kuartal ketiga Juli sampai September 2020 adalah tentang perlindungan usaha dan hasil produksi yang perlu ditingkatkan agar ekonomi kerakyatan mempunyai daya saing yang luar biasa dengan wilayah lain. Kuartal 4 Oktober Desember 2020 sama program ekonomi kerakyatan ini apa yang dilakukan sehingga bisa berkelanjutan, sehingga program-program yang sebelumnya dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk program ke depan OPD 2020 ini dari misi 2 dan misi 3 dapat dilihat di notulen yang dibuat oleh notulen dan bisa diserahkan untuk setiap OPD agar bisa mempelajarinya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang membuat dapat sinergi, yaitu pertanyaan untuk program OPD 2020 untuk misi 2 dan misi 3 menggunakan pertanyaan yang sama yang harus dijawab oleh atau dibuat oleh setiap OPD, kepala OPD. Nama program, definisi program, target program, periode program, kapan dimulai, kapan berakhir, indikator kinerja program dan kegiatan,
sehingga kita bisa tahu bagaimana keberhasilannya, relevansi terhadap program percepatan peningkatan kesejahteraan, serta rencana lokusnya. Saya juga sertakan ini adalah contoh sebuah sampel tentang model analisis dari DMATS untuk mengevaluasi. Ini bisa dibaca ya, dan juga contoh untuk grow model dari Kabupaten Malra Project 2020. Anda bisa lihat di sini bagaimana menganalisa goals, reality, option, dan will dalam sistem yang terstruktur, sehingga setiap tim di OPD masing-masing bisa memahami apa prioritas dari masing-masing ini dan menjalankan program ini secara sinergi dan konvergen dengan OPD lain. Nah, ini saya juga sertakan government model canvas dari Kabupaten Maluku Tenggara, di mana Anda bisa melihat dan membacanya di blog saya coachmarketing.com, penjelasan dengan lebih jelasnya. Karena di sini ada public segment yang harus ditangani atau dilayani oleh seluruh OPD, nilai-nilai dari pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang ada di government value, ada government channel, ada government relationship, siapa yang bertanggung jawab di sini, juga dari mana government income sumbernya. Yang ke-6 adalah bagaimana key resource dijaga di government key resource, dan apa government key activity, siapa government key partner, dan terakhir adalah bagaimana government budget controlnya. Saya juga sertakan testimonial dari setiap kepala OPD dari misi 2 dan misi 3 di akhir video ini. Semoga video saya ini dapat membantu teman-teman kepala OPD, teman-teman dari Kabupaten Maluku Tenggara yang berhubungan dengan program yang akan berkelanjutan, bisa menjadi konsisten, juga terplanning dalam menjalankan implementasi program tersebut. Sekian dari saya, selamat tahun baru 2020, sukses untuk Kabupaten Maluku Tenggara, dan sejahtera untuk masyarakat Ohoy dan semua orang yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mark.